Ya, kita biasa dianggap sebagai anak kemarin sore. Iya, beru pokok. Baru pokok. Jadi Jadi, beru pokok bahasa. bagaimana ya? Ini yang saya suka. Karena jalan ninjanya milenial itu, Iya. wah, ini untuk memberi kontribusi nyata terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita yang luar biasa ini dalam Milenial Bicara. Dan dalam sesi ini kita akan berdiskusi banyak tentang bagaimana peran milenial dan nasionalisme itu sendiri. Nah, telah hadir bersama kita pembicara sosok pengusaha muda. Beliau Ketua DPD PKS Bidang Kepemudaan sekaligus Ketua PKS Muda Kota Makassar. Betul ya? Betul. Kak Salman. Yes. Ya. Kak Salman, gimana kabar Kak Salman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Super. Luar biasa. Beliau ini selain kesibukan beliau sebagai pengusaha muda, beliau juga punya banyak sekali peran atau hobi mungkin ya. Hobi termasuk salah satunya hobi motret. Betul. Betul ya? Betul. Nah, kemudian juga hobi nge-gym Terus. ya biar sehat katanya. Nah, sebentar kita akan coba tanya-tanya beliau, mungkin termasuk juga terkait dengan hobi-hobi beliau. Nah, mungkin kali ini kita fokus kepada tema kita ya, terkait mungkin dengan milenial dan peran nasionalismenya. Mungkin saya buka dengan pertanyaan singkat Kak Salman. Yes. Milenial dalam pandangan Kak Salman itu seperti apa? Milenial. Iya. Wah. Milenial menurut saya generasi produktif saat ini, di mana rentang usianya dari 20-an tahun Iya. sampai 30-an tahun itu masih dalam kategori milenial, Iya. dan tentunya mereka orang-orang yang produktif. Yes. Seperti itu. Kalau ada generasi yang tidak produktif, yang suka rebahan, apalagi namanya itu, Iya. generasi Rebahan, santuy. 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 Iya. Itu saya kira tidak perlu dimasukkan dalam generasi milenial. Oh, kan ini apa ya, ini yang kekinian kan? Yes. Kondisinya bahwa milenial itu ya memang yang seperti yang Kak Salman sampaikan tadi, Ah, ya dalam kondisi yang senantiasa santai, santuy, oke. rebahan. yes. Kemudian ada yang disebut juga generasi micin, Micin. Iya. generasi cepat saji. Nah, Yes. itu gambaran-gambaran. Nah, kalau dalam pandangan Kak Salman sendiri, apakah senada dengan gambaran seperti itu atau ada Iya. gambaran-gambaran lain yang mungkin bisa Kak Salman sampaikan? Yes. Kalau secara biologis mungkin masuk dalam kategori milenial, tapi dalam tataran ideologis, Iya. saya kira milenial itu kesannya itu kan greget begitu, Iya. produktif, gesit, Iya. dan menghasilkan sesuatu yang kreatif, inovasi baru. Iya. Oke. Apalagi kesan milenialnya itu loh. Oke. Dari pandangan Kak Salman itu kan kita merujuk ke ini lagi Kak Salman ya. Ada data Kak Salman yang menunjukkan Yes. bahwa hari ini 2020 itu 50% total penduduk Indonesia itu adalah kalangan milenial atau pemuda. 50%. Wow, Iya. angka besar itu. Angka besar. Dan ini fantastis. Nah, 50%. menurut Kak Salman sendiri, Yes. pentingkah peran milenial itu dalam tataran tadi demografi bonus itu ya? Begitu. Oke. Tentu saja bonus demografi dengan angka berdasarkan data 50% Iya. itu merupakan nikmat yang tidak dimiliki semua bangsa. Iya. Khususnya Indonesia, ini menjadi saham yang besar sebenarnya untuk kemajuan negara kita, Iya. dan keberadaan milenial saya kira akan mengangkat derajat dan posisi Indonesia di panggung dunia. Iya. Iya. Asal dikelola dengan baik. Asal dikelola dengan baik. Yes. Baik, Kak Salman. Nah, ini juga mungkin menjawab stigma yang mungkin sering diungkapkan oleh generasi milenial kita. Mereka mengungkapkan bahwa ada gap antara orang, istilahnya kalau ada yang menyebutnya kolonial atau zaman old, Yes. generasi tua. Nah, ini Yeah. menurut Kak Salman ini ada gap katanya Ah, antara generasi tua dengan Yes. generasi zaman now, Oh, begitu, generasi Di. muda, sehingga mereka merasa bahwa orang tua Ah. itu tidak bisa mendengarkan
aspirasi atau memberi ruang kreasi ataupun partisipasi dan kontribusi, Iya, iya. sehingga mereka ya tadi jadi generasi santuy, rebahan, ternyata lebih enak yang cepat saji misalkan. Kemudian di satu sisi yang lain mereka berpandangan bahwa orang tua tidak menaruh itu tadi kepercayaan kepada anak-anak milenial ini, karena mereka merasa itu tadi terstigma lagi bahwa ini mereka belum siap dan sebagainya. Menurut Kak Salman seperti apa? Jadi antara generasi kolonial dan milenial ini, wah cukup menarik saya kira. Dan itu realitas di lapangan. Realitas di lapangan. Dan betul. itu dirasakan oleh Kak Salman. Dirasakan sendiri di komunitas kita. Jadi begini, saya yakin teman-teman sekalian tergabung dalam sebuah komunitas, lembaga, organisasi di mana-mana, di mana ada senior-senior kita yang bisa dibilang generasi kolonial. Dan di situ masuk pula generasi milenial. Kekurang percayaan dari generasi kolonial kepada milenial itu kurangnya trust kepada kita, karena saya kira generasi kolonial belum melihat track record kita. Kita belum punya jejak, belum ada karya. Jadi kadang dipandang sebelah mata oleh generasi kolonial. Dan mungkin kolonial merasa juga mungkin itu tadi ya realistis juga, karena mungkin karena tadi belum siap secara pengalaman, track record. Jadi mungkin nyambung juga ya. Iya. Gitu Kak Salman ya. Iya, kita biasa dianggap sebagai anak kemarin sore. Iya. Beru pokok. Jadi beru pokok bahasa. Bagaimana ya? Generasi kolonial terlalu menganggap kita masih kanak-kanak. Artinya kasih muka yang senior dulu. Iya. Kau ikut saja. Ikut parentas saja. Dan itu cukup dialami oleh Kak Salman juga termasuk. Yes kan? Oke, baik. Baik, selanjutnya Kak Salman, ini ada pertanyaan juga yang masuk. Nah, ini terkait menurut Kak Salman sendiri peran milenial dan nasionalisme itu seperti apa sih? Iya. Kayaknya bahasa beratnya ketingginya seperti itu kira-kira Kak Salman. Peran milenial dalam nasionalisme. Iya. Oke, ini yang saya suka. Karena jalan ninjanya milenial itu ini untuk memberi kontribusi nyata terhadap masyarakat. Dengan angka yang tadi disebutkan, teman-teman bisa bayangkan 50%. Saya yakin kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu didominasi dengan kaum milenial. Seyogianya itu kebijakan, kemudian lingkungan sekitar, fasilitas di masyarakat, itu harus mendukung keberadaan milenial. Seperti 50% ini loh. 50% itu kalau dalam angka misalkan kita misalkan saja kasarannya 200 juta ya setengahnya 100 juta itu. Itu kalau mencalonkan presiden dari generasi milenial itu sudah bisa jadi itu kasarannya. Sebelumnya harus ada dulu dong regulasi kepemudaan, perda kepemudaan. Itu mungkin mesti dikuatkan lagi Kak Salman ya. Betul. Baik Kak Salman. Nah, ini kita bergeser lagi ke pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi Kak Salman. Milenial tadi kan setelah nasionalisme, milenial di politik, kebangsaan dan ekonomi, kira-kira perannya seperti apa yang Kak Salman hari ini? Cerahkah atau seperti apa? Kak Salman, silakan Kak Salman. Jadi untuk milenial kaitannya dengan ekonomi kita, kebangsaan, nasionalisme, saya yakin teman-teman bisa menyaksikan di sekitar kita sudah banyak hasil karya anak bangsa, dan itu dipelopori oleh generasi milenial.